Halo guys, assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel YouTube Pricebook dan kalian masuk ke sesi unboxing ataupun playlist unboxing. Yang mana buat lo semua yang mungkin lagi nyari sebuah handphone gaming dengan range harga 2 jutaan dan spek mantep, lo harus banget nonton video unboxing kali ini guys. Di depan gua sudah ada sebuah produk baru dari iQOO. Ini adalah iQOO Z9X yang make Snapdragon 6 Gen 1 termurah dengan harga 2 jutaan saat ini guys. Gak usah lama-lama, semenarik apa handphone ini, langsung aja kita unboxing, brother. Sebenarnya ya, ini handphone tuh udah rilis di China ya guys, tepatnya di bulan April lalu, 2024. Tampilan boxnya seperti ini ya, yang mana ini seperti yang kalian tahu, ini adalah penerus dari iQOO Z7X, gitu guys. Tampilan boxnya hitam, seperti yang lo lihat. Di sini ada tulisannya iQOO, kemudian ada huruf Z di sini. Di bagian samping ada tulisan iQOO juga, di bagian sampingnya juga sama. Kemudian di bagian atas ada RAM dan juga internal storage, yang mana untuk RAM-nya ini 12 GB, internal storage-nya 256 GB yang bakal kita unboxing. Kalau kita balik ke bagian belakang, ada beberapa informasi ya guys, kurang lebih sih sama seperti box-box iQOO pada umumnya gitu guys. Well, untuk iQOO ini sebenarnya yang Z9 itu launchingnya ada 2 di Indonesia. Maksud gue tuh masuk di Indonesia ada 2 tipenya. Ada iQOO Z9 dan juga iQOO Z9X. Kita buka dulu box ya. Oke, kurang lebih tampilannya seperti ini ya. Box dalamnya guys. Cuman ini gua kesampingkan dulu untuk unit dari device-nya yang bakal kita lihat nanti, bro. Terus kita bakal cek paket pembeliannya dapat apa aja, guys. Yang mana doski ini dapat silicone case. Warnanya ini bening. Kemudian ada barcode seperti biasa, manual book dan juga warranty card, brother. Kemudian kalian akan mendapatkan kabel ya, charging, USB Type-C pastinya. Kemudian kalian akan dapat kepala chargernya, bro. Sudah flash charge ya, 44 watt. Terakhir kalian akan mendapatkan sebuah SIM ejector. Kurang lebih seperti itu paket pembeliannya ketika kalian mentakis iQOO Z9X. Dan sekarang kita bakal masuk ke sesi hands-on, bro. Kurang lebih seperti ini guys, tampilan dari iQOO Z9X. Sebenarnya ya, di global itu keluar juga yang namanya iQOO Z9 Turbo. Cuman di Indonesia ini nggak masuk. Cuman masuk 2 varian yang gue sebutin tadi. Karena ini sesi hands-on, jadi kita bakal lihat bagian bawah, atas, kanan, dan juga kirinya guys. Yang mana di bagian bawah, ini kalau kalian lihat ada speaker ya bro. Kemudian di sini ada port untuk charging, USB Type-C, ada mic, dan yang terpenting adalah jack audio 3,5 mm-nya ini masih hadir. Lanjut lagi, di bagian sebelah kanan, di sini ada SIM tray ya, yang bakal kita buka guys. Nah ini kita buka dulu pakai SIM ejector guys. Nah, doski ini sebenarnya bisa menampung 2 slot SIM card sekaligus, tapi kalian bisa pilih. Kalau seumpama internal storage-nya ini kurang, kalian bisa extend. Ada slotnya di sini, tapi pilih ya, mau 1 SIM card plus micro SD atau pakai 2 SIM card. Di bagian atas, di sini hanya terdapat 1 mic ya brother. Kemudian terakhir, di bagian sebelah kiri apa kanan ya, ada tombol volume up and down, including sama tombol power yang harusnya ini menyatu dengan side fingerprint scanner. Nah, kalau kita lihat-lihat ya, di bagian desain bagian belakang ini memang dia bentuknya tuh kayak matte gitu, tapi berkilau-berkilau gitu loh bro. Warnanya ini hitam, dan di sini ada logo iQOO, lumayan cukup gede di sebelah sini. Kemudian kalau kita beralih ke bagian atas, di sini ada konfigurasi kameranya guys. Yang mana untuk main kameranya ini punya resolusi 50 megapiksel ya, dengan bukaan diafragma f1.8 wide kamera yang jelas. Kemudian ada kamera kedua, ini 2 megapiksel ya, depth kamera guys, bukaan diafragmanya f2.4. Tentunya dengan LED flash di bagian sebelah sini. Dan untuk perekaman videonya ini bisa 4K 1080 dan yang jelas ini ada gyro Ace-nya juga. Jadi lebih stabil. Dari bagian kamera, kita sekarang beralih ke bagian layar dan gue juga bakal bahas beberapa spesifikasi yang dimiliki sama handphone ini. Oke, ini sambil nunggu handphone nyala guys. Kita rada-rada aus dikit nih guys ya kan, ngomong mulu kalau unboxing. Gue pengen minum yang namanya Itoen Oicha. Ini tuh teh tawar yang sehat ya guys, dan beneran gak manis. Yang terpenting menurut gue ini adalah 0 kalori gitu bro. Jadi gue biasanya kalau break shooting gitu guys, minum ini nih, Itoen Oicha gitu. Oke, ini handphonenya udah nyala ya guys. Dan sekarang kita bakal sedikit ngebahas untuk masalah bagian layarnya, dan kita bakal spill sedikit beberapa spesifikasi yang cukup menarik terutama buat ngegame dari si iQOO Z9X ini bro. Nah, kalau kita lihat dari bagian layar ya,
Ini bentang layarnya cukup luas dan nyaman banget untuk main game dan juga nonton video. Yang mana bentang layarnya ini 6,72 inci guys. Pakai IPS LCD, refresh rate-nya udah oke banget buat ngegame 120 Hz dengan peak nits-nya tuh di angka 1000. Gitu bro. Resolusinya adalah 1080 x 2408 pixel dengan kerapatan PPI density di angka 393. Nah, aspek rasionya juga cukup oke guys, 20:9. Gitu bro. Terus kalau kita lihat di bagian atas tengah, ini ada sebuah punch hole yang mana tempat bernaungnya kamera selfie ataupun kamera depan yang punya resolusi 8 megapiksel. Bisa ngerekam video 1080 30 fps. Gitu guys. Nanti bakal kita coba dikit-dikit deh gue spill hasil kamera belakang dan juga hasil kamera depan. Oke, dari bagian layar udah. Sekarang kita bakal lanjut ya untuk masuk ke bagian setting dan juga ngecek AnTuTu benchmarknya nanti. Gitu guys. Ini lemparan ini emang beneran aus nih. Gitu guys, nih Ito N Ocha ini memang oke banget ya. The best nih, Ito N Ocha. Oi, Ocha. Kita bakal masuk ke bagian about phone ya, untuk melihat beberapa spesifikasi yang dimiliki sama si iQOO Z9X. Oke, about phone. Nah ini, yang jelas ini sudah punya konektivitas 5G ya guys. Kemudian Vantage OS-nya ini pakai yang 14. RAM-nya sendiri oke banget, 12 GB dan kalian bisa extend plus 12 GB. Totalnya adalah 24 GB. Kemudian untuk chipsetnya sendiri, ini pakai Snapdragon 6 Gen 1 seperti yang gue bilang tadi ya brother. Yang mana ini merupakan handphone ketiga di Indonesia yang pakai Snapdragon 6 Gen 1. Dan sepertinya ini bau-baunya ya yang gue cium ya. Kayaknya nih handphone dengan Snapdragon 6 Gen 1 termurah nantinya. Mudah-mudahan ya bro, harganya nggak mengecewakan. 2 juta kecil lah gitu mudah-mudahan ya. Oke, kemudian Android versinya pakai Android 14 dan internal storage-nya 256 GB, masih bisa di-extend pakai microSD juga. Kira-kira dengan spek kayak gitu, RAM gede, Snapdragon 6 Gen 1, AnTuTu benchmark-nya berapa nih? Tuh kan, mantep kan bro. Kalau emang bener nih harga 2 jutaan, keren banget sih bro. Karena Doski ini bisa menghasilkan skor AnTuTu benchmark di angka 562.000 poin. Ini bener-bener lumayan ataupun cukup powerful, terutama di range harga segitu. Nah, dari situ kita bakal ngomongin baterai nih. Biasanya sebuah handphone gaming, kalau misalkan baterainya pun kurang oke ya sama aja bohong gitu guys. Karena pasti yang namanya handphone game, dipakai buat ngegame, pasti konsumsi baterainya akan jauh lebih terkuras gitu guys. Nah, kalau kita lihat dari kepala chargernya yang udah gue kasih lihat ke kalian pada sesi unboxing tadi, itu dia punya yang namanya fast charging 44 watt ataupun fast charge 44 watt. Dan baterainya sendiri, dia ini kapasitas baterainya adalah 6000 mAh. Gimana bro? Handphone gaming 6000 mAh sih udah oke banget. 5000 aja sebenarnya standar ya bro, tapi ini dikasih 6000 mAh. Dan untuk garansi baterai life-nya itu selama 4 tahun, dikasih sama pihak iQOO. Ini menurut gue sih sebuah gebrakan yang cukup ngegebrak ya bro ya. Jadi kalau bener memang harganya sekitar segitu ya oke banget ini handphone. Nah sekarang gue bakal coba dulu kasih lihat mode-mode kamera yang bisa kalian pakai dulu deh. Sebelumnya nanti bakal gue kasih lihat sedikit spill hasil kamera depan dan juga belakang gitu bro. Nah kalau mode kamera, di sini kamera belakang ya bro, seperti biasa ada night mode. Kemudian night mode-nya ini bisa zoom 2 kali ya bro, 2 time zoom. Kemudian portrait, kalian bisa pakai juga buat blur-blur bokeh. Kemudian mode fotonya bisa kalian pakai juga. Video seperti yang gue sebutin tadi ya guys, dia ini bisa 4K. Kemudian 1080-nya bisa 30 dan juga 60 fps, 720 juga sama. Ada more-nya di sini tuh yang bisa kalian pakai, ada live photo, ada slow mo, time lapse, mode pro, dokumen, pano lagi, kemudian sama mode 50 megapiksel. Kalau kamera selfie-nya dikit aja deh. Ini kan. Nah ini kamera depan udah, sekarang kita coba tes sedikit aja ya. Lu kan udah lihat nih kamera depannya itu, lu lihat itu, ya kan? Mantep ya. Terus kamera belakangnya dikit nih. Sekarang kita foto Ito N Ocha ini guys, ya kan? Belamari ini keren ya guys. Tuh ya. Oke ya. Tapi namanya ini peruntukannya buat handphone gaming sebenarnya. Cuman hasil kameranya juga menurut gue ready to post kok. Gitu ya. Oke, apa lagi nih yang pengen kalian tahu settingan? Kasih nggak ya? Ntar pas kita ini aja nih, pas kita review. Settingan kasih nggak sih?
Dikit ya, dikit aja ya. Nah guys, ini untuk kalian yang pengen main Mobile Legends di handphone ini, untuk settingan frame rate-nya dia mentoknya di super, dan grafisnya dia bisa di ultra guys. Jadi emang cukup oke ya. Untuk settingan ini tuh nyaman banget buat main Mobile Legends gitu guys. Nah ini untuk settingan PUBG ya, kita bakal lihat grafisnya guys. Setting, kemudian kita masuk ke grafis. Nah, untuk settingan grafisnya dia tuh bisa di smooth, frame rate-nya di ultra. Kemudian balance bisa di ultra, HD bisa di high, HDR-nya belum kebuka, mentoknya di HD high. Tapi lebih enak sih memang gue lebih prefer untuk si smooth ultra aja nih kalau kalian pengen main PUBG. Settingan grafis default dia main di medium ya. Kemudian FPS-nya di 30. Medium 30 ya guys. Kalau kalian mau pakai paksa gitu ya, di high ataupun di highest ya boleh-boleh aja kalian coba. Nanti sih bakal gue siksa sih sebenarnya di segmen review nanti ya, kita pol-polan pakai handphone ini. Sebenarnya harga di China kemarin itu untuk yang varian 8GB per 128GB iQOO Z9X itu dibanderol dengan harga 1.199 yuan. Kalau kita konversi ke rupiah sekarang itu harganya sekitar 2,6 juta. Itu gambaran aja guys, harga di Cina gitu ya. Kemudian untuk yang 8 per 256 ini harganya 1.299 yuan atau sekitar 2.900.000 rupiah. Sekitaran. Gitu guys. Kalau varian yang kita unboxing dan hands-on sekarang ini adalah 12 per 256 guys. Harganya 1.499 yuan atau 3,3 juta. Tergantung lu mau pilih varian yang mana. Tapi yang jelas start from-nya itu memang 2 jutaan. Kalau harga di China gitu. Mungkin nanti kalau video ini publish-nya setelah launching di Indonesia, gue akan pin ataupun gue akan taruh di thumbnail untuk harga resminya itu berapa. Gitu ya guys, dan kalian bisa ngecek juga. Kurang lebih seperti itu bro, unboxing dan juga hands-on kita terkait produk terbaru dari iQOO yaitu iQOO Z9X gitu bro. Menurut lo menarik atau enggak? Langsung aja kita rusuhin di kolom komentar. Kurang lebih seperti itu ya, semoga ngebantu terutama buat lo semua yang lagi nyari sebuah handphone gaming dengan range harga 2 jutaan. Bewok pamit, Assalamualaikum.